Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita kembali membahas soal TPA ya, yang numeriknya. Oke, kita lihat yang soalnya di sini. How many times in a half day? 12 hours. The hour and the minutes hand of a clock form the right angle with each other. Nah, 21, 22, 23, 24. Nah, di sini pertanyaannya katanya apa? Berapa banyak dalam setengah hari atau 12 jam dibentuk sudut siku-siku antara jarum jam dengan jarum menit. Demikian satu sama lain ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan misalnya untuk jam, ya kan, berarti posisi dari jam dengan menit itu kan berbeda sudutnya ya. Kalau kita perhatikan 1 jam itu memang sudutnya adalah sekitar 30 derajat gitu. Nah, sedangkan kalau untuk menit itu berarti sekitar 6 derajat kira-kira gitu ya. Nah, jadi berarti bentukan sudutnya itu yang terbentuk sudut siku-siku berarti yang pertama itu ketika jarum jam itu berada di mana? Berada di depan. Jadi 90 derajat itu diperoleh ketika yang pertama jarum menit itu berada di depan jarum jam. Demikian juga sebaliknya satu lagi. Berarti jarum menit di belakang jarum jam. Oke, jadi sebanyak ada 2 kali nih kemungkinan dalam 1 jam, berarti 2 kali dalam 1 jam. Nah, berarti karena dikatakan di soal itu 12 jam, jadi banyaknya sudut siku-siku, berarti langsung aja 12 dikali 2 berarti 24. Maka jawabannya adalah option D. Nah, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, di soal berikutnya kita lihat, in how many different ways can the cars of a 3-car train be arranged? Nah, di sini ada 3, 4, 6, 8. Nah, katanya dalam berapa banyak gitu ya, berapa banyak cara berbeda kira-kira gitu ya. Berapa banyak dalam berapa banyak cara berbeda sebuah kereta api 3 gerbong dapat disusun. Nah, jadi katanya kalau di sini ada 3 kereta api ya, ada 3 kereta api mau disusun. Jadi kalau 3 kereta api mau disusun, cara berbedanya kan berarti kita buat langsung pakai permutasi juga bisa ya. Jadi kalau kita jawab ini berarti 3 kereta, berarti permutasi 3. Jadi banyak caranya kan, berarti kereta apinya ada 3, mau disusun 3 juga gitu. Jadi permutasi itu bisa dibuat dengan rumus apa? Permutasi R dari N. Nah, rumusnya apa? N ya kan, per N faktorial per N dikurang K faktorial. Nah, ini jadinya 3 faktorial per 3 kurang 3 faktorial. 3 faktorial per 0 faktorial. 3 kali 2 kali 1 per 1. Hasilnya 6. Nah, atau misalnya dari sini kita ingat berarti 3 faktorial aja bisa ya. Jadi jawabannya adalah option C. Nah, seperti itu untuk menyusun kereta api, untuk menyusun 3 kereta api dengan posisi yang berbeda. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, di soal berikutnya kita lihat ya. The value of 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus titik-titik plus 99 ya is equal to, nah ini 1000, 1240, 2500, 5000. Nah, baik, ini kalau kita jawab
berarti ini adalah pola baris aritmatika ya, karena jumlah ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 plus titik di 99. Nah, berarti A-nya di sini 1, sedangkan B-nya adalah 2. Sedangkan UN-nya adalah 99. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapa jumlahnya seluruhnya. Berarti langsung S. Kita cari dulu berapa banyak ya. Berarti UN rumusnya adalah A tambah N kurang 1 kali B. 99 sama dengan A 1 N kurang 1 kali 2. Jadi 98 sama dengan N kurang 1 kali 2. Jadi N kurang 1 berarti jadinya 49. Berarti N adalah 50. Berarti banyak sukunya 50. Sehingga kita cari dengan rumus SN, N per 2 dikali A tambah UN gitu. Jadi 50 bagi 2 kali 1 tambah 99. Jadi 25 kali 100. Hasilnya 2500. Maka jawabannya adalah C. Oke, itu dia. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kami semua. Caranya supaya terbiasa ya. Oke, sekarang kita lihat di sini soalnya. A train moving at 55 miles per hour meets and is passed by a train moving in the opposite direction at 35 miles per hour. A passenger in the first train sees that the second train takes 8 seconds to pass him. How long is the second train? Nah, di sini ada setengah mil, sepertiga mil, seperempat mil, seperlima mil. Nah, kita lihat dalam bahasa Indonesianya, sebuah kereta api yang melaju dengan kecepatan 55 mil per jam bertemu dan dilewati oleh kereta api yang melaju ke arah berlawanan dengan kecepatan 35 mil per jam. Seorang penumpang di kereta api pertama melihat bahwa kereta api kereta kedua membutuhkan waktu 8 detik untuk melewatinya. Berapa panjang kereta kedua? Nah, baik. Jadi di sini kita coba lihat, berarti ya kan, yang ditanya adalah panjang. Berarti panjang itu kita misalkan panjang, berarti panjang itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu ya, kecepatan kecepatan dikali dengan waktu ya kan, berarti sama dengan jarak, kira-kira gitu ya. Jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Nah, berarti V kali T. Nah, di sini karena dia berlawanan arah ya kan, berarti kita cari kecepatannya itu, berarti kita jumlahkan aja 55 ditambah 35 berarti sekitar 90 mil per jam. Nah, karena ditanya itu per sekon, berarti kan jadinya ingat 1 jam itu adalah 60 menit ya kan, atau sekitar 3600 detik itu. Detik ya. Nah, berarti jadinya 90 kita bagi ya, 90 kita bagi kecepatan ya kan, 90 kita bagi 3600, ini tadi 90 mil per jam ya kan. Jadinya sekitar 90 bagi 3600 berarti sekitar berapa itu ya? Oke, sekitar 0,025 mil ya kan per detik gitu ya. Nah, jadi berarti untuk mencari panjang kereta api yang kedua, panjang kereta api berarti kita kalikan aja 8 dikalikan dengan 0,025 berarti sekitar 0,2. 0,2 berarti 2 per 10 atau 1 per 5. Maka jawabannya adalah option D. Oke, itu dia caranya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lihat di soal berikutnya. A man has to be at
work by 9 o'clock NT meridian, and it takes him 15 minutes to get dressed, 20 minutes to eat, and 35 minutes to walk to work. What the time should he get up? Nah, jadi ditanya itu berarti seorang pria, ya kan? Nah, di sini seorang pria katanya bekerja pada pukul 9, kira-kira gitu ya. Bekerja pada pukul 9. Nah, dan dia menggunakan baju, seorang pria harus sudah also has to be at, ya, berarti seorang pria harus tiba di tempat kerja jam 9 pagi. Nah, ia membutuhkan waktu 15 menit untuk makan. Nah, untuk menggunakan baju, dan 30 menit dia makan. 30 menit dia berjalan ke tempat pekerjaan. Nah, berarti jam berapakah dia harus bangun? Kira-kira gitu. Nah, jadi berarti dari sini bisa kita buat. Jadinya berarti kita kurangi aja kan. Nah, oke, berarti pertama kita jumlahkan dulu semuanya waktunya, waktu apa namanya, waktu yang dilakukan, kira-kira gitulah. Waktu dilakukan itu berapa banyak? Berarti 15 menit tambah 20 ditambah 35, kira-kira gitu. Berarti jadi sekitar 55 tambah ini berarti sekitar 70 lah, 70 menit, ya kan? Berarti sekitar 1 jam 10 menit, kira-kira gitu. Itulah total yang dilakukan dalam sebelum dia berangkat ke kantor. Nah, berarti waktu bangun harusnya gini. Berarti 09.00 dikurangi dengan 01.10. Berarti ini sama dengan berapa? 08.60 01.10. Jadi 50 berarti 07 gitu. Jadi di sini harusnya sekitar 7.50 gitu. Jadi jawabannya adalah option C. Seperti itu kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat adik kami yang mengikuti tryout dan ujian nantinya. Semangat, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang ya. Oke, langsung gas.